Eka. Kita mau tepuk tangan di atas semuanya yuk. Yang di rumah semuanya ikut nyanyi ya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Tangannya semua di atas yuk. Oh, oh, siap lompat semuanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua tangan di atas yuk. Yeah, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, oh, 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 kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita mau ulangi dari awal lagi teman-teman. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Oh, oh, satu suara kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan meminta, dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita walaupun di rumah, kasih Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi untuk suara-suara bagi Tuhan. Amin. Oke Kak. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kokoh, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, yeah. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku.
lagi bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau bersorak. Amin. Kita adalah pemenang. Kita adalah murid Kristus. Haleluya. Mari teman-teman yang di rumah, saya undang untuk bangkit diri. Kita mau sorak kemenangan buat Tuhan. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu, kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Dari pemenang, karena ku bersuka, karena ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Angkat tangannya semuanya, yuk. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan perbuatanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi dari pemenang, karena ku bersuka, karena ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan berikan bagiku, tambah lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Katakan sorak kemenangan, sorak kemenangan, karena ku bernyanyi, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Jadi lebih dari pemenang, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang kita mempersiapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Meskipun kita merayakan Paskahnya di rumah, mungkin tidak ada yang melihat, kita dalam kamar, aku sendiri, ya tidak ada yang melihat, mau aku main-main aja, gak apa-apa, it's okay. Tapi Tuhan yang melihat. Jadi ayo teman-teman, kita datang di depan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tema kita Paskah hari ini adalah comeback, yang berarti kita kembali.
kita kembali ke jalannya Tuhan. Mungkin dulunya kita pernah menjadi orang yang pecundang, kita dahulunya adalah orang yang kalah, kita yang dahulunya kita hidup dalam dosa, kita seringkali menyakiti hati Tuhan, kita seringkali membuat Tuhan menangis, kita seringkali menjauh dari hadapan Tuhan. Tapi saat ini, hari ini, ayo kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hati kita. Tuhan itu setia. Tuhan saat ini menunggu kedatangan kita. Tuhan setia menunggu kita. Tuhan setia untuk men-touch kita kembali. Jadi ayo kita kembali ke depan Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku. Yes, Tuhan menghapus segala kesalahan kita. Kesalahanku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ayo kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan, ya Tuhan, ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Tuhan memegang hidup kita. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Kau hadirkan pengorbanan
aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, selamanya kau setia, selamanya engkau setia. Selamanya engkau setia. Ayo kita sembah Dia, yuk. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Thank Kau you, Bapa yang kekal, kami lebih dari pemenang. Thank you, Tuhan. Haleluya, kami aman dalam hadirat-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, Tuhan. Sungguh besar Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamanya kami menyembah, kami rindu Tuhan, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, Terima kasih. hanya Engkau Yesus, hanya Kau di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami mau Thank you, sembahkan Thank you, selama Kau Jesus. hidup. Thank you, Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kebesaran. Kasih-Mu besar, Terima kasih. kasih-Mu besar. Terima kasih, Tuhan. Glory Kami bagimu, bersyukur. glory bagimu. Thank you Jesus. Apakah bersyukur Tuhan buat segala cinta-Mu yang Engkau berikan, Bapak. Thank you, Jesus. Ya Tuhan, You never leave me, Jesus. ya You never forsake me. yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Bapak buat segala cinta-Mu yang Engkau berikan, Bapak. Engkau rela mati Tuhan di kayu salib untuk Ya. menebus dosa kami, Yes, Bapak. Tuhan. Untuk menebus kami yang bajingan, Bapak, di hadapan-Mu, Yesus. Untuk menebus dosa-dosa kami, Ya, Tuhan. benar. Mungkin dahulunya Tuhan kami pecundang. Dahulunya Tuhan kami adalah orang yang benar-benar hina, Bapak. Kami orang yang benar-benar kotor, Bapak. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan. Kami dapat mengenal Engkau, Yesus. Engkau Allah yang mau Tuhan menjadi mesin cuci buat kami, Bapak. Yang membersihkan kami, Tuhan, dari segala kotoran-kotoran, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang setia, Tuhan. Engkau Allah yang setia, Bapak. Sekalipun, Tuhan, kami mau menjauh dari Engkau, Tuhan. Tapi Engkau, Tuhan, yang selalu menarik kami kembali, Bapak. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan, untuk men-touch kami kembali, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapak. Ajarkan kami, Tuhan, untuk menjadi remaja yang takut akan Engkau, Bapak. Untuk menjadi remaja yang taat kepadamu, Bapak. Untuk menjadi remaja yang selalu mengendalikan Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di saat kami hidup dalam Engkau, Bapak, maka Engkau, Tuhan, akan menuntun terus Bapak langkah kami, Bapak. Kami serahkan Bapak ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan sebentar lagi, Tuhan, kami akan mendengarkan, Bapak, khotbah, Tuhan, daripada hamba-Mu, Bapak. Engkau berkati, Tuhan, setiap orang yang menyampaikan, Bapak. Engkau campur tangan selalu, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kau berkati juga Tuhan setiap kami para pendengar Bapa. Biarlah kami Tuhan bukan hanya menjadi para pendengar, tapi kami Tuhan menjadi orang yang bisa melakukan firman-Mu Bapa. Firman itu tumbuh Tuhan di dalam hati kami, di dalam firman, dalam telinga kami Bapa. Sehingga Tuhan kami benar-benar bisa melakukannya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Sekali lagi Tuhan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Bisa dinyalakan langsung videonya untuk tim pos. Gimana aku? Rokok. Ya, kamu perokok. Siapa kamu? Tahu apa kamu soal aku? Apa ini? Miras. Siapa kamu? Hah? Sabu? Aku tidak pernah mengkonsumsi barang ini. Cobain deh. Gak mau. Kamu tidak akan lepas dari dosamu. Aduh. Kamu itu Ah. perokok. Ah. Kamu pecundang yang lemah. Siapa ini? Kamu munafik. Hai nak, Siapa kamu? Maumu apa? bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Jawab. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bohong. Hidupku tidak benar. Aku lemah. Aku kalah. Aku pengecut. Karena itu, kau layak kukasihi. Karena kemenangan pasti datang. Maka berdirilah dengan teguh dan tetap serta lakukanlah selalu pekerjaan Tuhan. Karena kau tahu, dengan adanya kebangkitan, apapun yang kau lakukan bagi Tuhan tidak akan sia-sia nak. Tuhan mengerti apa hidupku? Kau salah nak. Tuhan mengerti apa tentang hidupku? Apa sih? Bangkit dan kembalilah ke jalan yang benar. Oke lah. Oke, thank you. Untuk tim pos yang sudah menyiapkan video di saat-saat pandemi gak gampang ya bikin video ya, harus physical distancing, harus ngapain lagi gitu ya. Tapi kemarin nostalgia juga sih, Kak Deni juga bantu-bantu waktu di gereja. Kita ingat-ingat ibadahnya biasanya di atas dulu ya, tapi sekarang harus sudah setahun, persis setahun, lebih dari setahun kita ibadah lewat kotak-kotak yang bernama handphone, laptop, dan sebagainya. Saya berharap bahwa teman-teman nggak bosan dengan ini, dan berharap segera bisa dilalui, supaya kita bisa berjumpa muka dengan muka lagi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, gitu ya. Ada Kak Samuel di tempat ini, lambaikan tangan Kak Sam. Oke, ganteng sekali Kak Sam ini. Tapi mukanya agak gelap itu Kak Sam. Jadi sudah keren background-nya, cuman mukanya perlu pakai apa namanya? Yang itu, yang lampu yang donat itu apa namanya? Saya lupa namanya apa ya. Supaya beauty, supaya kelihatan lebih mencorong mukanya. Iya, saya secara pribadi mengundang Kak Sam ke tempat ini karena kita punya tema yang spesial hari ini. Temanya adalah comeback. Comeback. Kenapa comeback? Pada waktu saya jelaskan ke teman-teman, saya pakai analogi tim sepak bola gitu ya. Ada tim sepak bola kesayangannya Rio yang menang 3-0 di pertandingan pertama, lalu di pertandingan kedua ternyata dibantai jadi 4-3. Ternyata nggak lolos gitu loh, karena ada 2 leg
Ya intinya kalau yang cewek-cewek nggak susah bayangkan, pertandingan pertamanya dia menang besar, kalah besar, lalu kemudian pertandingan keduanya menang besar, akhirnya dia bisa membalik keadaan. Yang awalnya dia merasa kalau dia pasti kalah, di ujungnya dia bisa memperoleh kemenangan. Nah, itu namanya comeback. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana sih sebetulnya apa hubungannya comeback dengan Pasca, apa hubungannya comeback dengan saya secara pribadi. Nah, kenapa Kak Sam saya undang ke tempat ini? Karena Kak Sam ini mempunyai kisah hidup yang menarik luar biasa gitu ya. Menarik, mencekam, ngeri-ngeri sedap ya Kak Sam ya. Hampir-hampir merepet-merepet ke jurang gitu ya Kak Sam ya. Nanti Kak Sam mungkin akan ceritakan, pasti ceritakan gitu ya, karena saya sudah booking Kak Sam. Nah gitu awas gitu ya. Kalau kita bertemu lagi, Kak Sam akan ceritakan bagaimana tentang kisahnya dia gitu. Kak Sam, bisa dibuka mic-nya Kak Sam? Kita berbincang-bincang santai dulu. Oke, selamat sore, shalom, Kak Dendi, teman-teman sekalian. Suara saya Iya, terdengar jelas shalom. nggak ya? Jelas Kak Sam, Jelas ya? jelas banget. Oke. Ya. Ya, gimana Kak Kak Sam, Dendi? Ya, mau tanya dulu, Kak Sam ini dulunya punya kisah yang seperti apa ya? Jadi Kak Sam itu dulu pernah jadi pecandu ya, kalau nggak salah ya Kak Sam ya. Bisa diceritakan Kak Sam dulu kok awalnya jatuhnya itu dari mana Kak Sam? oke. Jadi begini, dulu saya itu lahir dari sebuah keluarga yang background-nya Kristen, adik-adik, teman-teman sekalian. Tapi waktu itu Kak saya belum lahir baru. Jadi ceritanya waktu itu Kak Sam tidak tahu tujuan hidup, tidak kenal Tuhan Yesus, sehingga mencari jati diri. Gitu. Aku ini siapa sih? Kemudian karena tidak ada yang menemani, tidak ada yang mengarahkan, jadinya ikut-ikutan media sosial. Waktu itu televisi yang paling ini ya, yang paling banyak waktu itu. Jadi nonton film-film itu, jadi pria itu seperti itu tuh, harus berani, harus puraan, harus nakal, harus harus gaul gitu. Nah akhirnya masuklah dalam tahap coba-coba. Pas kebetulan ketemu teman-teman yang sama gitu, sehingga kita berawal dari dunia basket gitu ya. Waktu itu Kak Sam ikut klub basket, di sana Kak Sam kenal narkoba. Nah dari kenal narkoba, kemudian kenal seks bebas, kemudian yang paling mengerikan itu adalah tidak tahu masa depan ini mau seperti apa. Itu yang paling mengerikan seharusnya. Jadi itu yang paling menakutkan buat hidup saya. Itu yang paling menakutkan itu Kak Dendi, seperti itu. Jadi awalnya Kak Sam ini mulai dari keluarga yang Kristen tadi ya, saya underline, betul. Jadi dari keluarga sebetulnya keluarga Kristen. Jadi sebetulnya modalnya cukup baik, tapi ternyata tidak cukup ya Kak Sam ya. Ternyata meskipun dari keluarga Kristen, kita masih punya peluang untuk mengalami tempting atau godaan-godaan yang seperti itu. Dan pada waktu itu memang Kak Sam memilih untuk ada di dalam kesempatan-kesempatan yang Kak Sam bisa jatuh pada waktu itu. Lalu saya mau tanya Kak Sam, ketika sudah ada di bawah itu, Kak Sam tadi sudah berkatakan ada seks bebas juga, lalu ada jatuh di dalam narkoba juga. Pada saat di bawah itu, apa sih yang Kak Sam merasakan? Kan Kak Sam pernah cerita sama saya sih, dosa itu sebetulnya enak loh. Kalau enggak enak dosa itu enggak ada orang yang mau berdosa gitu loh ya. Itu pandangan yang menarik loh ya. Kadang-kadang kita kan munafik ya, kita bilang dosa itu ya nggak enak dan sebagainya. Kak Sam memberikan pandangan, ya memang enak, tetapi lebih enak tidak berdosa, tapi ada kenikmatannya. Alkitab pun mengatakan demikian, Kak Sam. Silakan Kak Sam, apa yang dirasakan ketika ada di bawah itu? Oke. Jadi betul, teman-teman saya pernah cerita sama Kak Dendi bahwa dosa itu nggak enak, tapi enak gitu ya. Jadi kenapa kok jadi jangan bilang bahwa narkoba itu nggak enak, teman-teman. Ya,
saya sudah pernah merasakan dan saya bisa berani bersaksi gitu ya bahwa itu enak sungguhan. Ya, tapi teman-teman, ketika iblis mengambil hal yang sejati yang seharusnya Tuhan sediakan, ada harga yang harus kita bayar. Jadi waktu itu saya ketika terikat narkoba, itu saya tidak bisa lepas dari narkoba. Saya coba dengan berbagai cara-cara dunia gitu ya. Harus sering olahraga gitu ya, atau cari kesibukan yang lain. Tapi yang namanya terikat itu kita tidak bisa lepas dari itu. Jadi ada harga yang harus saya bayar, saya harus kembali lagi kepada dosa itu dan ya mau tidak mau secara keuangan saya harus beli gitu kan. Kemudian saya harus jatuh dalam dosa seks yang nggak habis-habisnya. Padahal ketika kita jatuh itu bukan semakin kuat teman-teman, tapi kita akan semakin lemah, kita akan semakin masa tertuduh itu, kita akan semakin hancur dan iblis itu seneng ketika kita dalam posisi seperti itu Kak Dendi. Gitu Kak Dendi. Nah, Kak Sem, pada waktu di bawah, tentu Kak Sem kan merasakan, wah aku perlu bantuan ini, aku nggak bisa ada di tempat ini terus. Nah, Kak Sem itu pada waktu detik-detiknya comeback itu seperti apa Kak Sem? Apakah melihat ada cahaya turun dari langit, ada Tuhan bicara sama Kak Sem, atau yang supranatural atau yang biasa aja Kak Sem dapatnya, lalu Kak Sem bisa comeback dan bisa melanjutkan kehidupan sampai detik ini? Iya, oke. Jadi puji Tuhan karena kasih karunia. Sekali lagi, kenapa saya bisa ada di sini, teman-teman ya. Sekali lagi bukan karena kuat, bukan karena gagah saya bisa ada jeng-jeng gitu ya, seperti Avenger gitu, bukan ya. Jadi waktu itu ada kumpulan dari gereja ya yang kemudian menginjili saya. Ketika posisi saya waktu itu saya tidak punya panutan hidup, saya penuh dengan ketakutan meskipun dosa menyenangkan gitu ya, tapi ada suatu ketakutan terus saya ini ke depan mau seperti apa gitu ya. Nah sehingga karena kasih karunia saya bertemu dengan teman-teman di gereja Yesus Pencipta pada saat itu tahun 2004 kalau nggak salah. Nah di sana saya diinjili, di sana saya ditantang terima Tuhan Yesus, di sana saya dimuridkan seperti itu. Nah pada saat saya terima Tuhan Yesus, saya berpikirnya begini, oke, ya udah deh, saya mau ikut. Kenapa? Buat saya nothing tulus gitu loh, karena saya juga benci hidup saya, gitu ya. Saya juga tidak tahu harus kemana. Uang punya, tapi waktu itu saya sama sekali tidak punya masa depan. Saya tidak punya ke depan ini mau seperti apa. Saya tidak punya gambaran seperti itu. Sehingga akhirnya saya waktu itu memutuskan, oke, saya yaudah saya ikut gitu. Saya mau ikut gitu. Nah, pada saat itu ada hal yang saya tidak bisa lepaskan sendiri. Karena itu Tuhan sediakan mujizat. Jadi keterikatan saya terhadap narkoba waktu itu dilayani oleh doa pelepasan. Dan itu mujizat, benar-benar mujizat bahwa detik itu juga ketertarikan kepengen untuk merasakan narkoba ada, tapi pada saat itu juga saya punya kekuatan untuk saya berkata tidak, dan saya yakin itu berasal dari Tuhan. Itu ada bagian yang saya nggak bisa kerjakan, Tuhan akan kerjakan seperti itu. Nah, tapi nggak selesai di situ. Di sana, dari sana, Kak Dendi, saya juga harus bertumbuh gitu loh. Dari sana saya kemudian menjauhi teman-teman saya dulu untuk sementara gitu ya. 3 bulan saya nggak boleh ketemu mereka. Saya harus melakukan aktivitas yang baru ya. Saya harus saat teduh, saya harus baca firman, saya harus belajar menyanyi itu buat saya dulu bukan suatu hal yang aneh menurut saya, karena saya nggak terbiasa dengan nyanyian seperti itu gitu loh. Nah saya belajar itu, saya
di sana saya dimuridkan gitu ya. Ada suatu cerita kadang-kadang kita juga perlu melakukan disiplin. Jadi waktu saya main bola, saya itu kan suka mengeluarkan kata-kata kotor gitu ya. Dan itu otomatis. Saya heran waktu itu loh, kenapa ya kok cuman saya yang ngomong bahasa Surabaya ini. Kok teman-teman yang lain ini kok enggak ya? Kok mereka bisa gitu. Saya coba menahan diri gitu ya. Tetap nggak bisa. Tetap akhirnya keluar lagi kata-kata kotor itu. Kemudian Tuhan berikan saya hikmat, ya udah, supaya kamu ingat, kamu tepuk mulutmu ketika kamu mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, di situ ada disiplin juga. Gitu. Jadi selain mujizat, jadi bagian yang tidak bisa saya kerjakan, itu akan Tuhan kerjakan. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Tuhan pengen kita kerjakan bagian kita, apa yang bisa kita rubah, entah itu disiplin, entah itu komunitas, entah itu disiplin macam-macam ya, bisa saat teduh, bisa berpuasa, bisa hidup dalam komunitas, itu yang Tuhan ingin saya kerjakan. Gitu Kak Dendi. Wow, keren banget Kak. Kapan-kapan Kak Sam bisa ngisi lagi ya. Thank you banget Kak Sam. Oke, thank you teman-teman. Ya. Oke, kayaknya khotbahnya sudah lebih keren dari Kak Sam. Saya cuma menambahkan sedikit saja. Nah, jadi temanya hari ini tentang comeback. Jadi kayak tadi Kak Sam bilang ya, everybody make a mistake. Semua orang bikin kesalahan. Semua orang tidak ada yang fresh, nggak ada yang dari kecil sampai tua tidak pernah buat kesalahan. Ada kesalahan yang kecil atau besar. Tadi Kak Sam sempat bilang bahwa kesalahannya sebetulnya kecil aja gitu loh. Dari kadang-kadang kalau Kak Sam ingin tertarik kembali ke kehidupan lama, dari mesonya, dari mulutnya yang tidak kudus dan sebagainya, itu kan dosanya kecil ya, bukan bunuh orang, bukan ngebom gereja, itu kan bukan nembak kepalanya orang, bukan gitu loh. Dosanya kecil-kecil, tetapi dosa yang kecil bisa merembet jadi dosa yang lebih besar. Di dalam Alkitab ada 2 orang yang saya mau ceritakan hari ini, yang berhubungan dengan pada waktu Tuhan Yesus mati, dan kemudian pada waktu Tuhan Yesus dibangkitkan. Ada 2 orang yang melakukan do a mistake, melakukan kesalahan. Yang pertama adalah Yudas, dan yang kedua adalah Petrus. Ya, Yudas dan Petrus kalau kita kenal, kalau kita lihat di dalam Alkitab, pada akhir ceritanya kontras banget kehidupannya. Seorang Yudas mati dengan menggantungkan kepalanya, gantung diri namanya. Gantung diri di tanah yang dia beli dari hasil jualan Tuhan Yesus. Ironis banget ya. Dia cari uang seharusnya buat kia-kia, buat beli, buat cia-ciaan gitu ya, buat makan, tapi enggak. Dia menyesali keputusannya dan dia beli tanah dan kemudian dia bunuh diri di tanah tersebut. Di pasal yang lain dikatakan dia mati dengan perut yang terburai keluar. Wah, sudah itu bad ending sekali kehidupannya, seperti sudah bunuh dirinya menyedihkan sekali. Sementara Petrus jadi kepala gereja yang pertama. Tuhan Yesus bilang, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan beneran, Petrus mendirikan jemaat yang pertama. Jemaat yang pertama tahu jumlahnya berapa? 3.000 orang. Hasil khotbahnya Petrus, 1 kali khotbah. Dia bikin jemaat yang pertama. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus ke-14, ayat yang ke-66 sampai 72, saya ceritain aja, Petrus melakukan kesalahan. Jadi ketika dia sesumbar di beberapa pasal sebelumnya, aku nggak mungkin kianati Tuhan Yesus. Tetapi ketika itu, dia mengkhianati Tuhan Yesus, bahkan sampai bersumpah 3 kali, lalu ayam berkokok berapa kali? 2 kali, ya, jangan kebalik ya. Menyangkalnya 2 kali, berkokoknya 3 kali, kebalik. Menyangkalnya 3 kali, berkokoknya 2 kali. Ketika itu, Petrus sadar bahwa dia salah. Dan ketika itu semua harga dirinya hancur. Adik-adik, dia benar-benar perlu namanya comeback. Ya, kok Kak Dendi bisa tahu? Ketika Tuhan Yesus sudah mati, positif nih, Tuhan Yesus sudah meninggal dunia, sudah dikubur, udah nggak ada kesempatan lah Tuhan Yesus itu bakal comeback, bakal hidup lagi. Dia kembali lagi menjadi seorang nelayan. Kalau nggak percaya, kita buka yuk. Di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan saja. Ya, saya nggak tahu ayat berapa karena ini bulk gitu ya.
Aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maka berangkatlah, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mungkin ini ayat 3-nya. Nah, jadi Petrus itu kembali jadi nelayan. Sudah jadi nelayan, cari ikan, gagal pula. Gitu ya. Orang ini kok kasihan, sak nopol. Jadi dia itu sudah ikut Yesus, lalu dia jadi pengecut, jadi chicken, lalu kemudian dia balik lagi jadi nelayan. Jadi nelayan pun nggak pinter juga, dia nggak ahli juga, mungkin sudah lupa caranya jadi nelayan atau dan sebagainya. Dia benar-benar sudah hopeless. Plus dia melabeli dirinya sendiri sebagai seorang pengkhianat. Dia melabeli dirinya sendiri sebagai seorang loser. Nah, pada saat kesempatan seperti itu kita wrap ke ayat yang ke-15. Ketika itu Yesus ada di seberang Danau Galilea. Dia sudah menyapa itu murid-muridnya. Tapi murid-muridnya nggak familiar dengan tubuh kemuliaan. Jadi mereka pikir itu siapa gitu ya. Mereka pikir siapa ini? Orang kok kayak seperti itu. Ternyata disuruh mengikuti instruksinya Tuhan Yesus. Cepat lalu kemudian mereka dapat ikan ternyata. Wah, mereka dapat ikan yang luar biasa banyak. Dan setelah kejadian itu, lihat bagaimana Tuhan Yesus memulihkan dia. Tahu kejadiannya? Kalian ini bacain ya. Yohanes 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ingat di ayat-ayat sebelumnya, Petrus pernah sesumbar di hadapan murid-murid yang lain ini bakal mengkhianati kamu, aku nggak akan, aku ora mungkin gitu ya, bahasa Jawa nih, aku ora mungkin Gusti mengkhianati kamu, tetapi yang lain barangkali iya. Yang lain itu barangkali marah sama Petrus waktu itu, tetapi Yesus mengulangi persis perkataannya seperti yang dikatakan oleh Petrus waktu itu. Yesus mengejek Petrus kah? Atau apa? Tidak, gitu ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, yang kedua Tuhan Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Saya dulu mikir ya, Tuhan Yesus ini apa nggak paham perkataannya Petrus sampai diulangi 3 kali. Lalu saya mendapatkan seperti ini, setelah saya baca-baca, kenapa ya kok 3 kali? Tadi ingat, Petrus mengkhianati Yesus berapa kali? 3 kali. Yesus memulihkan dia berapa kali? 3 kali. Dan Yesus memulihkan dia di hadapan orang yang sama di mana dia mengkhianati Yesus. Dia pernah sesumbar sama di depan murid-muridnya dan di depan murid-murid yang sama. Tuhan Yesus memulihkan yang namanya Petrus. Nah, teman-teman, adik-adik yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa nggak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Kalau teman-teman hari ini berkata, kalau Kak, aku sudah over, aku sudah game over, yang lainnya sudah kuliah, saya sendiri nggak kuliah. Atau teman-teman berkata, mungkin Kak, aku ada di rumah sejati, aku mungkin nggak bisa melanjutkan kuliah, dan sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang hari ini berkata, saya nggak tahu teman-teman, aku mungkin sudah nggak perawan Kak, aku sudah jatuh di dalam dosa, aku sudah melakukan A, B, C, D, dan sebagainya. Saya percaya bahwa di dalam Alkitab kita berkata bahwa bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Dan sumbu yang sudah pudar tidak akan dipadamkannya, tidak akan ditiup sama Tuhan. Sumbu itu seperti lilin, kalau sudah miber itu apa ya? Kalau sudah kecil apinya, Tuhan Yesus tidak akan memadamkan. Tuhan Yesus akan memakai itu untuk kemuliaannya. Saya ingat bahwa ada seorang yang pernah berkata kepada saya, setiap hari Tuhan itu punya kesibukan untuk merendahkan dan meninggikan orang. Teman-teman hari ini mau ikut jalur yang mana? Mau ditinggikan oleh Tuhan atau mau direndahkan oleh Tuhan? Tadi seperti yang Kak Sam ceritakan, saya suka banget. Dia berkata bahwa ada bagiannya Tuhan loh. Nah, artinya Kak Sam itu bukan memulai dengan kekuatannya dia sendiri, tetapi dia mulai dengan, perhatikan kata-kata ini, dia mulai dengan sepakat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu karepnya Tuhan, keinginannya Tuhan adalah ingin memulihkan kita semua. Lebih dari kita ingin dipulihkan, Tuhan itu ingin memulihkan kita. Ngerti maksud saya ya? Kita itu ingin dipulihkannya, misalkan skornya cuma 50. Tuhan ingin memulihkan kita, skornya sudah 1000. Tuhan itu gemes lihat kamu nggak mau pulih dari keadaanmu.
Tuhan itu gemes kamu masih ada di dalam kehidupan lamamu, di dalam pola pikir lamamu. Tuhan itu kalau bisa ngoyak-ngoyak kamu gitu ya, dioyak-oyak apa? Digoncang-goncangkan kamu itu. Tuhan pingin goncang-goncangan kamu. Kamu mungkin aku pingin dipulihkan, aku nggak pingin lagi onani terus, aku nggak pingin lagi masturbasi terus, aku nggak pingin punya mulut yang rusak seperti ini terus, gosip dan sebagainya. Aku nggak pingin bayang-bayangin cewek, bayang-bayangin cowok. Tetapi Tuhan lebih pingin memulihkan kamu hari ini. Teman-teman, saya ingin bacakan satu ayat dengan Roma 6 ayat yang keempat, ini ayat terakhir gitu ya. Ayat favoritnya banyak orang adalah ayat yang terakhir. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya orang yang pingin dibangkitkan, dia harus ikut mati dulu. Yang mati apa? Diri kita. Dendi harus mati dulu supaya Yesus bisa bangkit di dalam dirinya Dendi. Oh, Kak, kayak gitu kah? Seradikal itu? Yes, seradikal itu. Kalau siapa di sini ya, saya cari muka-muka yang saya kenal. Kalau Aaron nggak pernah mati, maka Tuhan Yesus nggak pernah hidup di dalam dirinya Aaron. Kalau Ria nggak pernah mati, maka Tuhan Yesus nggak pernah hidup di dalam dirinya Ria. Tuhan Yesus nggak suka bikin Ria jadi kerasukan. Nggak ada istilahnya, Ria sedang kerasukan Tuhan Yesus. Tidak ada ceritanya seperti itu. Ria harus mati lebih dulu, baru Tuhan Yesus bisa hidup di dalam dirinya Ria. Jangan berusaha untuk lepas dari dosa seperti yang tadi Kak Sam lakukan. Dia nggak berusaha pakai cara seperti apa gitu loh. Saya itu pernah melihat ada orang-orang yang terikat dengan narkoba, kepalanya dimasukkan ke dalam air. Blukuduk. Pada waktu mereka itu pingin pakai narkoba, nggak bisa. Berbulan-bulan disiksa seperti itu, nggak sembuh-sembuh juga. Harus mati, baru kita bisa dibangkitkan. Hari ini saya mau tantang dengan sederhana saja. Kalau teman-teman hari ini semuanya, mari kita tutup mata kita yuk. Tutup mata semuanya, nggak usah ngelihat kanan ke kiri, apalagi scroll-scroll, kepo untuk melihat hal-hal yang tidak kamu perlu lihat. Kak Denny mau tanya kepada kalian, kalau kalian hari ini mengatakan, aku nyerah, aku punya dosa begitu banyak, aku punya kesalahan begitu banyak, aku punya kehidupan sudah begitu hancur. Ada banyak keputusan-keputusan, barangkali, sorry, bukan keputusanmu, tapi keputusan orang tuamu yang bikin kehidupanmu hari ini sedang hancur. Itu pun juga boleh. Kalau engkau berkata hari ini, yes, aku mau mati. Aku mau mati. Diriku harus dikuburkan bersama dengan Yesus, supaya Tuhan Yesus yang bangkit di dalam saya. Kalau engkau orang yang kau taruh tangan kananmu di dada, please jangan lihat kanan kiri, karena ini adalah urusanmu pribadi dengan Tuhan. Saya nggak ngurus kamu adalah worship leader, saya nggak ngurus kamu adalah pengkhotbah, bahkan saya pun perlu dikuburkan bersama dengan Yesus, supaya saya bisa dibangkitkan bersama dengan Dia. Apapun dosa, kesalahanmu, apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah engkau lakukan, Alkitab berkata, dosa yang merah seperti kirmisi sekalipun bisa Tuhan sulap putih seperti salju. Bukan disulap sih, Tuhan Yesus sudah bayar dosamu 2000 tahun yang lalu. Jangan mau dibohongi sama iblis bahwa engkau tidak bisa lepas dari dosa itu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang meletakkan tangannya di dada, Tuhan. Aku berdoa ada kuasa kebangkitan, Tuhan. Kalau hari ini mereka berkata mereka mati bersama dengan Yesus, Tuhan, bangkitkan mereka bersama dengan kuasa kebangkitan-Mu hari ini. Yang lama sudah berlalu, tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami percaya kami tidak mampu, kami tidak bisa melalui hal-hal yang terlalu sukar yang bisa kami lakukan. Hari ini kami melakukan bagian kami, Tuhan. Kami mau ikut, kami mau sepakat bahwa kami mau mati bersama dengan Tuhan, supaya kami beroleh kuasa kebangkitan-Mu yang luar biasa. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa menumpangkan tangan satu persatu dengan teman hamba-hamba-Mu hari-hari ini, Tuhan. Tapi Engkau, Roh Kudus-Mu yang mengalir di dalam mereka, mempertobatkan setiap mereka, mengubahkan setiap mereka yang sudah putus asa. Tuhan berikan harapan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan jalan keluar dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang rusak akan menjadi kesaksian, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berurusan dengan
anak-anakmu satu demi satu di tempat ini. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Mereka yang merasa rohani, yang merasa tidak rohani, yang baru pertama datang, yang belum mengenal Tuhan Yesus bahkan. Hari ini Tuhan nyatakan kuasa kebangkitan-Mu di dalam kehidupan mereka. Buktikan bahwa Engkau bukan Tuhan yang hanya dibaca, yang hanya diceritakan, tetapi Engkau Tuhan yang hidup sampai hari ini dan memberikan kuasa yang mengubahkan diri setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan, kami mau kembali ke dalam kehidupan kami, Tuhan. Ubahkan kehidupan kami. Kami mau meserahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Mulai dari hari ini sampai seterusnya, biar kami terus diubahkan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang sudah dapat kemenangan sama-sama teriak, yuk. Amin. Ya, saya kembalikan ke Kak Hendro. Silakan Kak Hendro. Oke, selamat sore semuanya. Iya, thank you ya Kak Dendi buat firman-nya. Semuanya diberkati ya. Untuk Kak Samuel juga, thank you ya. Ibarat namanya anak panah ya. Anak panah itu dia itu mundur dulu, kemudian dia bisa melesat sangat jauh sekali ya. Nah, demikian juga dengan Yesus kita. Yesus kelihatannya mati di kayu salib, merupakan kekalahan bagi orang-orang pada waktu itu. Tetapi ingat, dengan adanya Yesus di salib itu membuat hari ini kita bangkit dan membuat kita lebih daripada pemenang. Itulah yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita. Nah, kira-kira begitu message-nya Kak Dendi pada sore hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kakak mau sambut nih teman-teman yang baru. Ada siapa ya teman-teman yang baru yang pertama kali hadir di tempat ini, yang beribadah bersama-sama dan kita ada Justisia. Justisia, hai. Hai, Salken. Ya, salam kenal juga Justisia. Oke, selamat bergabung ya Justisia ya. Karena kita ibadahnya setiap hari Sabtu jam 3:30. Mungkin bisa ditampilin, bisa dibuka dulu videonya biar semuanya kenal nih. Kalau misalnya ketemu Justisia bisa sapa nih. Bisa Justisia? Bisa. Oke, hai, ya. Nah, kalau kayak gini kan lebih ini ya, lebih kenal gitu ya. Oke, nah kami mengundang untuk Justisia bisa gabung lagi bersama dengan kami minggu depan ya. Kemudian kalau belum join Komsel, bisa join ke Komsel kita. Oke, tiap hari Rabu jam 7 sore, jam 7 malam. Oke teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau sepakat berdoa untuk bangsa kita. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus mati juga untuk bangsa ini. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami hari ini Tuhan merayakan Tuhan kebangkitan-Mu. Kami merayakan kemenangan yang sudah Engkau berikan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya seterpuruk apapun hidup kami Tuhan, kami percaya kami bisa bangkit bersama dengan Engkau. Seperti Engkau Tuhan yang sudah mengalahkan maut, demikian juga Tuhan kami bisa mengalahkan setiap dosa-dosa kami, setiap kekurangan kami, setiap pergumulan kami, setiap hal yang kurang baik Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada orang-orang Tuhan yang menang Tuhan. Kami percaya Yesus bahwa kalau Engkau ada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami Tuhan? Baik iblis, baik orang-orang Tuhan yang berusaha menjegal kami atau orang-orang yang berusaha menjatuhkan kami. Kami percaya Engkau akan ada di samping kami Tuhan untuk menghalau setiap mereka. Tuhan, kami juga mau Tuhan hari ini sepakat berdoa. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami sepakat berdoa bahwa Engkau juga mati Tuhan untuk bangsa ini karena Engkau juga mengasihi bangsa ini. Kalau kami Tuhan ada di bangsa ini Tuhan, kami percaya kami pun akan berdiri Tuhan untuk bangsa ini. Kami mau berdoa, kami mau Tuhan lepaskan kemuliaan-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami lepaskan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, takut akan Engkau Tuhan untuk bangsa kami. Kami percaya suatu saat nanti Tuhan, bangsa ini Tuhan akan jadi kemuliaan Tuhan, akan ada hujan pertobatan, akan ada kemuliaan-Mu yang turun Tuhan untuk bangsa ini. Kami percaya Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kesulitan ekonomi,
krisis kesehatan, Tuhan Kau hadir Tuhan untuk bangsa kami. Kami percaya juga Tuhan untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menjadi perisai, Engkau yang menjadi pelindung dari bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan keluar Tuhan, bisa mengatasi setiap krisis yang dialami oleh bangsa ini. Engkau berikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, bersama dengan Wakil Presiden, menteri-menterinya Tuhan. Biarlah mereka benar-benar Tuhan dengan bijaksana, dengan takut akan Engkau menyelesaikan krisis dari bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya juga Tuhan, Engkau juga melindungi bangsa ini Tuhan dari setiap ancaman dari terorisme ataupun apapun Tuhan yang mengganggu Tuhan ketertiban dan keamanan bangsa ini Tuhan. Kami patahkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami lepaskan kasih untuk bangsa ini. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu. Kami lepaskan shalom Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan benar-benar Tuhan, Engkau bekerja Tuhan baik di dalam diri kami maupun untuk bangsa kami. Saatnya Tuhan kami akan terpisah satu sama lain, tapi kami percaya bahwa Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau adalah sumber Tuhan, hikmat kami Tuhan. Kami percaya kami akan jadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kami akan sampaikan Tuhan kabar baik yang daripada Engkau Tuhan. Baik itu kepada teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Supaya mereka juga mengalami kemenangan yang seperti kami rasakan pada hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke, God bless you semuanya.